Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ramadhaniyah hari ke-27. Masih pembahasan tentang Sultanul Awliya wa Maladzul Asfiya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani radhiyallahu anhu. Sampai dikatakan tidak ada yang karamahnya balagha mablaghat tawatur kecuali beliau, kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Zada ba'dhum Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Tapi yang terkenal yang sampai mutawatir itu Syekh Abdul Qadir. Mutawatir itu yang tidak mungkin didustakan lagi. Contoh paling gampang tentang mutawatir itu adanya Ka'bah. Siapapun, mau kafir, mau mukmin, sepakat kalau Ka'bah itu adanya di Makkah. Itu sampai ke situ riwayat-riwayat tentang karamah Syekh Abdul Qadir. Kalau menurut saya ya, kalau orang itu apalagi kalau dia orang Indonesia, orang Nusantara. Saya maksud Nusantara itu ya Malaysia, Thailand, Singapura, pokoknya orang-orang Melayu lah. Kalau nggak dengar nama Syekh Abdul Qadir kayaknya nggak mungkin ya. Tidak mungkin kayaknya. Sampai saya pernah ke daerah mana itu, satu desa pelosoknya pelosok itu, ujungnya pelosok di daerah Jawa Barat. Ini cerita 20-30 tahun yang lalu. Itu saya lihat ibu-ibu di daerah Jawa Barat ini. Ibu-ibu rada tua itu lagi gendong anaknya itu menyenandungkan lagu La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Saya pas dengar itu terpaku saya, ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani sampai ke situ itu, sampai ke daerah itu namanya. Kayak di bawah angin itu nama beliau itu. Angin kan kemana-mana masuk kan. Mau goa, mau desa, mau kota, mau hotel, mau mana, angin gak bisa ditahan, masuk. Hebat ini satu wali ini Syekh Abdul Qadir. Makanya benar kalau dikatakan balagha mablaghat tawatur. Terus kayak apa ya, kalau Syekh Abdul Qadir orang mau ingkar itu takut. Jadi ya nyebarnya ya luar biasa. Intisyarnya ya sempurna, luar biasa. Tapi ada itu, ada khauf. Orang mau suudzon itu ketakutan duluan. Ini jelas yang saya maksudkan orang yang diberi iman oleh Allah Ta'ala. Wah, kalau orang galapnya munafik nggak tahu lagi. Mungkin dengar nama beliau jengkel. Ini saya cerita orang yang mendapat rezeki. Al-iman bi awliyaillah. Masalah gab-gab, ini satu tambahan. Kalau yang di Nurul Burhan di Lujainuddani itu kan rampok itu yang datang bawa sandalnya Syekh Abdul Qadir, bawa kelompan, bawa kop-kop sandal beliau itu yang dilempar dari jauh. Ternyata ada lagi nih dari
Majmu' Kalam Al-Habib Idrus Al-Habashi. Kalau yang saya baca dari Fawaid Mukhtar halaman 541. Mungkin yang dimaksud Habib Idrus ini Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, insyaallah. An Syekh Abdul Qadir Al-Jailani annahu kana lahu muridun mimman halla nadharuhu alayhi. فبدا لذلك المريد السفر إلى موضع آخر فابتلي بشيء من المعاصي. Syekh Abdul Qadir punya murid mendapat perhatian khusus, mendapat nadrah, diperhatikan terus. Wa ya bakhtuh, dia punya Syekhun Nadhar, Syekh Abdul Qadir. Ya bakhtuh. Akhirnya si murid itu ya mungkin masih muda ya, terlibat perbuatan maksiat. Falamma hamma bil iqdami ala tilkal ma'siyati wa kana asy-syaikhu yatawadda'u bi baladihi wa indahu gabgabani yaj'aluhuma fi rijlaihi idza ghasalahuma lil wudu'i. فرأى ذلك المريد قد هم بما هم به من المعصية فرماه بأحد الغبغبين. Ketika terjadi si murid tadi ingin berbuat maksiat, Sayyidi Syekh sedang berwudu memakai dua gab-gab tadi, dua sandal tadi. Akhirnya diambil satu, dilempar ke udara, jelas ya, di Medan kota ini, atau mungkin di beda negeri. Hilang, dilempar, hilang gab-gab. Karamah ini maksudnya, karamah min karamatil awliya. Falamma ra'a gab-gab asy-syaikh atahu min nahiyatihi wa 'arafahu khajala wa tarakal ma'siyah. Ketika sampai itu sandal ke murid, nggak tahu kenapa di sebelahnya bagaimana lah, pokoknya begitu kelihatan, kaget, ingat tentang perbuatan maksiatnya. Ini namanya Syekhun Nadhar ini ya. Yang dikatakan oleh Maulana Imam Al-Habr, Al-Masyaikh Arba'ah, Syekhut Ta'lim, Syekhut Tarbiyah, Syekhun Nadhar. Ini Syekhun Nadhar, guru yang memperhatikan, atau Syekhul Mulahadhah boleh disebut. Syekhun Nadhar, Syekhul Mulahadhah ma'nan wahid. Jadi guru yang selalu memperhatikan muridnya dari jauh dan mengingatkan kalau muridnya akan berbuat maksiat. Imamul Habr, Habib Abdul Qadir, itu juga mulahadhahnya kuat itu. Yang saya ceritakan di beberapa malam yang lalu tentang muridnya yang mau jualan tembakau itu. Saudara Imam Al-Hafidh. Saudara Imam Al-Hafidh ini ma'ruf. Juga sudah saya ceritakan kalau orang berbi'at thariqah ke beliau itu kayak hujan itu, mimpi itu. Ra'a fil manam kadza, ra'a fil manam kadza. Tinggal muridnya saja jangan sampai salah mengartikan ru'yah manamiyah. Jadi kadang kita mendapat mimpi Saudara Imam, peringatan, namanya mimpi, kan ada takwil kan. Takwilnya ini jangan sampai keliru. Ada yang tiap malam itu almarhum Muallim Santoso, makamnya dekat Turbah itu, dekat Gubah, Saudara Imam itu cerita sendiri ke saya itu. Beliau bertahun-tahun kan ngajar di Bekasi itu. Itu tiap hari mimpi Saudara Imam. Jadi kadang beliau habis ngajar kecapean, tertidur, belum sholat isya. Itu nanti mimpi itu. Mimpi lagi taklim Saudara Imam. Saudara Imam mulai ngajar, beliau datang tapi terlambat. Wah saya terlambat taklim. Kaget, bangun, ingat, oh iya belum sholat isya. Itu yaumian. Kalau bukan dibilang sir, apalagi nggak tahu lagi saya namanya, itu sir itu. Dapat nadrah, mulahadhah min Saudara Imam.
Begitu beliau pindah ke Darul Hadis, ngajar lagi, inqata'atil mara'i. Udah gak ngimpi lagi. Saya sempat tanya itu ke Syekhuna Ki Afif, Jepara, itu guru saya, almarhum juga. Waktu beliau berkunjung ke Darul Hadis, ini sama-sama alumni tua ini dua ini. Itu Malam Santoso sempat cerita ke Ki Afif. Juga saya timpali itu waktu cerita biar dapat makna gitu, apa maknanya. Ki Afif ini kan min ahlil kasyaf ini. Jawabnya Ki Afif, khalas, antum sudah kembali ke Ustadzul Imam, gak perlu mimpi lagi. Sudah di Darul Hadis, tidak perlu ru'ya lagi. Yang perlu itu saya, kata Ki Afif, saya kan jauh di sana. Ya bakhtukum takhdumun, saya paling bisa Fatihah dari jauh. Rahimahumallahu wa rahima jami' masyayikhina wa jami' talamidil imamin. Kembali ke kitab. Akhirnya bibarakati mulahadati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, murid tadi tidak jadi berbuat dosa. Wa taraka al-ma'siyah wa khalasuhu Allah min 'ariha bibarakati mulahadati Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, Sayyidi Syekh. Jadi begitu. Kemudian kita pindah ke kitab Syarhul Ainiyah. Ta'lif Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemarin ada yang saya nukil sedikit ya. Syekh Abdul Qadir itu bergelar Muhyiddin. Dia dua Muhyiddin yang saya ingin bahas. Pertama Muhyiddin Sayyid Al-Jailani, insyaallah besok kita bahas Muhyiddin Ibn Arabi. Wa sababu talqibihi bi Muhyiddin. Sebab Syekh Abdul Qadir diberi gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Annahu kama qala marra fi ba'di siyahatihi bi syakhsin marid. Ini kejadian yang akan saya baca ini karamah. Jadi jangan dibayangkan orangnya seperti apa yang ditemui Syekh Abdul Qadir. Kalau bahasa saya masuk alam lain gitu lah, sebangsa alam apa itu. Jadi supaya dipaham, kadang kita itu di alam dunia nggak usah ke wali-wali, ini di orang-orang tirakat kadang juga terjadi. Jadi kita ini tahu-tahu, paman ini contoh ya, lagi jalan. Ini saya dengar riwayat aja, saya nggak pernah ngalami, dengar riwayat dari ba'dul ashab wal ma'arif yang mengalami itu kejadian-kejadian begini. Ini udah tirakat lama gitu, pingin sesuatu. Orang-orang yang di Riyadhah itu pengen ketemu wali fulan atau pengen ketemu Sayyid Al-Khadir apa-apa. Tahu-tahu dia jalan itu hujan. Ya benar-benar hujan. Langitnya gelap, petirnya ada. Awalnya di langit juga menurunkan air hujan. Dia kayak hujan aja, bukan merasa kehujanan loh, beda. Betul-betul ada air. Terus mungkin ketemu si wali, dibilang apa ketemu Nabi Khidir, apa gimana. Selesai, tersadar, biasa lagi, kembali ke alam nyata ini, ya tanahnya dilihat ya kering, langitnya juga terang. Nah, hal-hal begini ini kalau bahasa saya masuk alam lain. Padahal ya dia masih di sini, fidarid dunia. Nah, hal-hal begitu itu banyak terjadi di Sultanul Auliya Sayyidina Al-Jailani. Ya apalagi beliau, saya sudah katakan tadi, orang-orang ahli Riyadhah aja ngalami. Maksud saya cerita begini nih, jangan ingkar ya. Ini hal biasa di orang-orang tirakat, apalagi di beliau. Wa sababu talqibihi bi Muhyiddin annahu kama qala marra fi ba'di siyahatihi bi syakhsin marid. Suatu waktu ketika beliau siyah itu perjalanan hari-hari suluk itu di jalan
dari desa ke desa, dari kota ke kota. Kadang yang masuk padang pasir, Syekh Abdul Qadir itu kadang masuk padang pasir, ke gunung. Sebelum beliau mendapat perintah untuk mengajar itu, ketemu satu orang sakit, mutaghayyiril laun, dari parahnya sakit sampai warna orang tadi kulitnya berubah. Orang sakit biasanya kuning-kuningan gitu kan, pucat, putih ke kuning-kuningan. Nahifil badan, badannya kurus. Faqala lahu ajlisni, dudukkan saya. Orang sakit tadi. Syekh Abdul Qadir lewat, kelihatan ada orang, tolong dudukkan saya. Nggak kuat duduk sendiri dari lemesnya badannya. Falamma ajlasahu Syekh Abdul Qadir nama jasaduhu wa hasunat suratuhu. Ketiga, tersentuh tangan mubarak, tangan yang penuh barakah, tangan suci Syekh Abdul Qadir menyentuh orang tadi itu, badannya meninggi, mukanya berubah baik, pucat-pucatnya itu hilang. Wasofa lah udah, jadi bersih warnanya, berubah sehat. Faqala ata'rifuni, orang tadi bertanya ke Syekh Abdul Qadir, kamu kenal apa tidak dengan saya? Anad-din, saya agama. Wa kuntu qad duthirtu kama ra'aitani, engkau lihat aku sudah binasa. Wa qad ahyanillahu bika anta muhyiddin, Allah Ta'ala telah menghidupkan aku melalui engkau. Engkau adalah muhyiddin, penghidup agama. Ini kejadian ini selesai dah ya. Kembali ke alam nyata Syekh Abdul Qadir. Thumma laqiyani rajul. Kemudian saya bertemu seseorang, orang lain lagi nih di jalan. Kalau ini orang biasa nih, orang-orang yang hidup di alam dunia. Faqala li ya sayyidi Muhyiddin. Bukan halul kasyaf ini. Jadi antagallah al-alam, tahu-tahu secara otomatis di zaman itu orang-orang yang ketemu beliau memanggil Muhyiddin, Sayyidi Muhyiddin. Allah, artinya apa ini? Diberi gelar Allah. Allah Ta'ala menggerakkan lisan ahlu asrih untuk menyebutkan Muhyiddin. Allah Ta'ala harraka lisan ahli asrih untuk menyebut Sayyidi Muhyiddin. Masya Allah. Jadi yafirru minal madhi, beliau itu lari dari pujian, tapi Allah Ta'ala menggerakkan lisan ahli asrih, orang yang hidup di masa beliau, untuk memujinya. Jadi kalau dibikin ringkas ya, yang muji langsung Allah ini. Menggerakkan alsinatul awam, alsinatu ahli asrih. Falamma qudiyatis salatu uhri'an nasu ilayya yuqabbiluna yadi wa yaqulu ya Muhyiddin wa ma du'itu bihi qablu. Setelah kejadian tadi, berbondong-bondong orang-orang datang kepada beliau, mencium tangan beliau. Ini yang unik, sambil mengucapkan ya Muhyiddin. Wa ma du'itu bihi qabl, padahal saya tidak pernah dipanggil dengan gelar itu sebelumnya. Masya Allah, Allah manfa'ni wa iyyakum wal ahbab wal ashab wal dhurriyyah min barakatih fid daraini amin wa da'wa dzalik bila mahnatin dunyan wa ukhra. Kemudian ada lagi, ini saya dengar riwayat
dari ba'dul ashab min talamid Al-Habib Zain bin Smith. Itu pernah ada tamu Fulan bin Fulan datang ke beliau pingin punya anak. Tamunya ini usianya udah cukup senja, belum punya anak. Akhirnya disuruh sama Habib Zain, zur qabr Syekh Abdul Qadir Al-Jailani in baqaita dzurriyyah aw ma huwa ma'na. Kalau kau ingin diberi keturunan, berziarahlah ke makam Syekh Abdul Qadir. Jadi saya tahu dari riwayat ini bahwa ziarah makam Sayyidina Al-Jailani itu mujarrab untuk memperoleh keturunan. Kalau yang satu lagi ini saya dengar dari ba'dul awliya waktu saya berkunjung ke rumah beliau bilang kalau ingin punya anak laki niatkan akan memberi nama Abdul Qadir. Ini ternyata di Ba'dul Kutub saya baca ada ini faedah ini. Ingin punya anak laki ya, artinya tadi beda itu. Kalau riwayat Habib Zain ingin punya keturunan, orang belum punya anak. Kalau ini riwayat lain lagi nih. Orang bisa punya anak, artinya tidak mandul, dia istrinya bisa punya anak, tapi belum punya anak laki. Itu suruh nazar, ya Allah saya nazar kalau anak saya laki akan saya beri nama Abdul Qadir. Kalau takut nazar ya niat gak apa-apa. Saya niat kalau punya anak laki akan memberi nama Abdul Qadir. Itu katanya minal mujarrabat untuk mendapatkan keturunan jenis laki-laki. Fal makna dua-duanya bisa. Jadi wa min karamati Sayyidina Al-Jailani itu bisa untuk orang mandul pingin punya keturunan, bi barakatihi Sayyidina Allah Ta'ala akan memperoleh keturunan. Juga orang yang ingin punya keturunan laki-laki. Dua-duanya mujarrab. Satu lagi, ini juga saya dapat dari aulia zaman saya, sekarang sudah almarhum. Dulu alhamdulillah saya sering ziarah ke beliau, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Cikampek. Waktu saya ziarah ke beliau yang rumahnya di Jalan Dinoyo itu. Di Jalan Cikampek, di Dinoyo, Malang sini. Kalau aslinya beliau dari Flores, makamnya kalau kita menghadap ke pintu kubah, sebelah kanan kira-kira berapa meter ya? 200-an. Min kubar awliya asri zaman saya, zaman itu wali kabir Habib Muhammad min ahli ijtima' bin Nabi Yaqadha. Ahli kashaf ijtami' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaqadha bi Sayyidina Ali bil awliya. Dan minal ma'dhunin untuk cerita. Jadi kalau kita ke rumah beliau itu Masya Allah cerita ru'ayat fulan ijtama'tu bi fulan. Memang dapat izin dari Allah Ta'ala untuk menceritakan karamah-karamah beliau. Itu beliau bilang ke saya, satu waktu beliau dibuka hijab, melihat ada bahr minan nur, ada lautan cahaya. Lautan tapi anwar, itu katanya dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari nur itu. Saya nggak paham ya, ini bukan dari kitab, saya dengar dari beliau ya. Saya rekam, tapi ya wallahu alam rekamannya di mana sekarang, saya catat juga. Yang unik dari cerita itu, ada yang melewati ini katanya. Jadi bukan dari laut kan pasti ada pantai kan, ada pinggir sebelah sini, ada nihaya. Nihaya ujung pantai yang sana. Itu kata beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang melewati ini semua. Allah. Jadi ya sudah, memang di alamul anwar saja beliau sudah lain daripada yang lain. Jadi betul cucu Nabi, tapi lain daripada yang lain. Nggak nemuin dia mau nyari cucu Rasulullah SAW seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kesaksian yang dilihat langsung oleh Syekhuna Al-Habib Muhammad Al-Habsyi
Cikampek radhiyallahu taala anhu ketika beliau dibuka mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus waktu kemarin saya sudah bilang di salah satu ittisal kita dengan Sayyidina Jailani kan Imamul Habr Habib Abdul Qadir memakai nama beliau. Satu lagi, waktu lahir kakak saya Habib Abdul Qadir itu saya dengar rekaman ini juga di Sukonolo dulu. Habib Abdul Qadir nyimpen itu kaset itu. Ustaz, Saudul Imam itu doa sambil nangis. Ya Sayyidi Syekh, undur ila waladi hadha. Itu diulang-ulang itu omongan. Ya Sayyidi Syekh, lihatlah, beri nadrah anak saya yang baru lahir ini. Itu Qadir itu waktu pertama kali nyetel kaset itu saya lihat tuh diem dengarkan sama nahan nangis gitu. Atau mungkin sudah keluar air mata. Itu bisa mikir ente. Saudara Imam itu tawalal qutbiyah tuh. Bisa minta begitu. Ini menunjukkan uluwu magami Sayyidina Jailani. Tapi saya tidak ingkar juga ada beberapa murid yang iktifa mencukupkan diri dengan al-imamain. Ya silahkan saja. Saya tidak melarang, tapi saya juga tidak ikut. Saya tetap kiblat imamain nomor 1, tapi tetap astamiddu fid dunya wa fil barzakh wa bil akhirah ke Sayyidina Jailani. Jadi ceritanya gini. Ada dulu guru saya juga, beliau ngajar saya di Darul Hadits. Kalau saya nggak salah dulu ngajar kitab Sulamut Taufik. Bapaknya Mu'alim Fahsin, Kiai Zainullah. Kiai Zainullah itu dulu sebelum kenal Saudul Imam dan sebelum mendengar tentang Imamul Habr, memang tawasulnya ke Syekh Abdul Qadir. Akhirnya mimpi, cerita ke saya ini mimpi. Juga sudah dihaturkan ke Yang Mulia mimpi ini. Mimpi kelihatan satu orang ya kayak yang di manakib itu. Munawwar, Duhaibah wa wagar, mahib. Luar biasa itu dilihat di mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mimpi Syekh Abdul Qadir. Orangnya katanya wibawa, ya kulitnya rada-rada coklat, itu kayak cerita di manakib. Terus di dalam kamar itu ada Saudul Imam di mimpi itu. Jadi Kiai Zainullah ini ketemu Syekh Abdul Qadir, mau maju salaman itu, nggak dikasih sama Syekh Abdul Qadir. Disuruh ke Yang Mulia. Kamu cukup dari guru kamu. Gitu. Jadi nggak usah dari saya, cukup suruh ke situ. Suruh ke Saudul Imam Al-Hafidh. Mimpi ini dihaturkan ke Yang Mulia. Makanya saya juga tidak ingkar kalau ada orang yang seperti itu ya boleh. Kullun ya'malu ala syakilatihi wa likulli qaumin mashrabuhum, terserah saja. Bagi yang mendengarkan, Anda mau bermadhab seperti Kiai Zainullah cukup dengan al-imamain, ya silahkan, asal jangan sampai su'ul adab, jangan cerita aneh-aneh, jangan berani kurang ajar dengan Sayyidi Syekh. Bagi yang ingin mengikuti saya, kiblatuna tetap al-imamain, tapi nastamiddu min Sayyidina Jailani tetap. Tidak keliru juga, sebab Thariqah Alawiyah itu Qutbiyah Sayyidina Al-Faqih juga dari sana. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi ana tetap bermadhab astamid minhu, mengemis asrar dari Sultanul Awliya fi hadhihi ad-dar wa fil barzakh wa fi tilka ad-dar walhamdulillahi rabbil alamin.